Berjumpa kembali dengan kami Magnetikpedia. Channel yang membahas seputar informasi guru dan ASN serta informasi lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan guru dan ASN. Termasuk isu tenaga honorer Mbak Buasi Malakama, dihapus atau diangkat jadi ASN PPPK? Begini kata Komisi 2 DPR RI. Untuk lebih jelasnya silahkan Bapak Ibu simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel ini silahkan Bapak Ibu tekan like dan subscribe-nya. Serta tekan juga lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu mengetahui informasi terbaru dari kami. Isu tenaga honorer Mbak Buasi Malakama, dihapus atau diangkat jadi ASN PPPK? Begini kata Komisi 2 DPR RI. Klik pendidikan rencana pemerintah dalam penghapusan tenaga honorer atau non-ASN pada 28 November 2023 mendatang bagai buah si malakama. Di sisi lain, keberadaan para tenaga honorer atau non-ASN tersebut sangat membantu dalam proses pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintahan. Sementara sejumlah pemangku kepentingan mengusulkan pengangkatan terhadap para tenaga honorer tersebut melalui mekanisme seperti pada seleksi calon ASN PPPK. Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mendapat mandat dari Presiden Jokowi, guna mencari solusi jalan tengah terbaik terkait tenaga honorer. Menpan-RB Abdullah Azwar Anas pada Senin, 10 April 2023 dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI menyampaikan tindak lanjut penanganan tenaga honorer atau non-ASN tersebut. Menurut Menpan-RB Anas, peran tenaga honorer atau non-ASN tersebut cukup vital dalam menunjang berbagai fungsi pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintahan. Sehingga pemerintah dengan masukan dari DPR, DPD, Asosiasi Pemda, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait, terus menyiapkan skema yang win-win solution atau jalan tengah terbaik bagi para tenaga honorer. Sedangkan menurut anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus, rencana pembatalan penghapusan tenaga honorer jangan hanya sebatas angin surga, terlebih jelang kontestansi pemilu 2024 nanti. Guspardi meminta kepada Menpan-RB untuk segera merealisasikan permintaan Presiden Jokowi untuk tidak melakukan penghapusan tenaga honorer atau non-ASN tersebut. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK yang memandati penghapusan tenaga honorer sampai tenggat 28 November 2023, menurut Guspardi menjadi buah si malakama bagi pemerintah pusat. Dalam peraturan pemerintah tersebut pada pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-PPPK dalam hal ini tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 99 ayat 1 pegawai non-PNS yang bertugas di instansi pemerintah sebelum diundangkannya PP tersebut, masih tetap melaksanakan tugas paling lama yakni 5 tahun. Pegawai non-PNS yang bertugas di instansi pemerintah berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 pasal 99 ayat 1 tersebut diantaranya termasuk 1. Pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural. 2. Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 3. Lembaga penyiaran publik. 4. Perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan. Namun di satu sisi, pada pasal 99 ayat 2 menyatakan bahwa, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI meminta Kemen-PN-RB untuk segera menyelesaikan urusan terkait 2,3 juta tenaga honorer yang sudah dilengkapi SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, guna proses tindak lanjut penataan non-ASN tersebut. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya.